jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja saya bacakan nih ya pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam itu indah. Ini mungkin coba kita udah tersambungkan nih di mirroringnya, kita biar yang lihat juga yang di rumah ya. Yang bertanya siapa ini? Yang pertama dari Tara Fatarani. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah sah bila kita sholat di atas tempat tidur? Karena kemarin pas banjir saya bingung mau sholat di mana Ustadz. Jadi saya sholat di atas tempat tidur. Apakah sah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana tolong dijawab, mohon izin. Baik, sah enggak? Syarat sahnya salat itu harus suci badan, pakaian dan tempat salat. Gimana nih proses seperti ini? Maka ketika kita salat di atas tempat tidur, usahakan pakai alas di atasnya yang suci. Yakni apa itu? Yakni sejadah. Kan apa bedanya kalau kita salat di jalanan terus kita itu kan enggak apakah itu suci atau tidak? Sama dengan tempat tidur, maka yang menggantikan untuk jadi tempatnya adalah sejadahnya. Jadi jawabannya tetap sah asalkan pakai alas. Sekali lagi, asalkan pakai alas dan diyakinkan suci alas yang di atas itu. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang kedua dari Fatimah.Zahra 5872. Assalamualaikum Ustadz, aku mau nih, kan aku kerja di Saudi. Sekarang pas lagi sholat majikan aku nanya terus, aku refleks menjawab dengan menganggukan kepala. Karena aku suka liatin majikan aku kalau lagi sholat suka tepuk tangan kalau ngasih isyarat. Gimana nih Ustadz hukumnya? Sah nggak sholatnya? Tolong dijawab ya Ustadz ya. Nah ini dari Habib nih jawab nih, silakan Habib. Baik, kita menjawab orang yang lagi sholat. Pertama seperti misal ibu kita manggil, boleh atau tidak sholat kita dibatalkan? Boleh kalau itu sholat sunnah. Ingetin, boleh kalau itu sholat sunnah. Akan tetapi kalau sholat wajib tidak boleh. Sama seperti isyarat, misal contohnya isyarat kita dipanggil. Ya. Memang kalau membutuhkan boleh gerakan, tapi misal menganggukkan sedikit aja. Nah seperti itu, artinya bukan. Ya. Nah, juga Contoh. Ustadz Maulana. Tunggu dulu, saya Habib kali salat. Oh iya. Terus saya gini, di mana kuncinya ya? Kuncinya ada sama Habib ya? Nah, artinya Kasih kalau kode. memang itu jawaban tidak urgent, tidak perlu dijawab. Iya. Kalau memang urgent kita diam aja, kita lagi sholat kalau tidak urgent. Tapi kalau urgent banget memang harus jawab, mesti nganggukan. Misalnya buru-buru kunci apa, misal boleh. Nggak boleh juga ditunjuk seperti itu kan nunjuk gitu. Seperti itu ya. Juga kedua, ini kita di sini buat menjelaskan uang pemirsa, kita bukan berfatwa. Di sini menjelaskan apa yang sudah diajarkan sama ulama. Ya, jadi bukan fatwa. Seperti contoh misalnya, kalau apa yang kita ajarkan, berarti sholat kita salah selama ini bertahun-tahun. Ya sudah, akuin kita salah. Kan memang khilaf, kalau sholat yang salah bertahun-tahun, apakah wajib diqadha atau tidak? Kan sudah dijelaskan, kemarin sudah dijelaskan, kan salah pemirsa salah mengerti. Iya. Ada ulama yang mengatakan sudah insya Allah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutkan dengan sholat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua wajib qadha apa? Itu lebih berhati-hati, merasa sholatnya selama ini salah, lebih berhati-hati. Silahkan kalau dia mau bayar tapi dicicil. Kalau sampai meninggal dunia kemudian nggak terbayar, nggak apa-apa. Artinya Allah sudah lihat dia sudah niat untuk mau bayar, tapi dicicil sedikit demi sedikit, seperti itu. Masya Allah, jadi bukan berfatwa atau seperti itu, tidak, menjelaskan apa yang diajarkan Jadi sama sekali lagi kita harus tekankan Ya. kepada jamaah, kami di sini hanya menyampaikan ilmunya. Belajar bersama kita. Kita belajar bersama, kita bukan sarana untuk berfatwa atau menyalahkan. Jadi kita memberikan ini loh seperti itu. Iya, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Nordiana_Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana wudhu dan sholat ketika orang sakit? Di mana saat sakit tersebut dalam keadaan yang terisolasi dan dalam keadaan yang lemah. Sangat susah untuk bergerak tapi masih sadar. Apakah boleh menggunakan isyarat saja? Mohon penjelasannya, terima kasih Ustadz semua. Nah Ustadz Syam nih dijawab, mohon izin. Tafadhol Ustadz Syam. Jadi semampunya atau semaksimal mungkin, dan yang tahu keadaan dia mampu atau tidak itu adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga diremehkan. Alasannya tidak bisa bergerak tapi bisa ngetik komentar. Ya kan, bisa kirim pertanyaan. Jadi dia yang tahu dirinya gitu. Saya mampunya isyarat mata, ya pakai isyarat mata. Dengan dalam keadaan berbaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan gerakan mata.
Kalau memang tidak bisa sama sekali ya dalam hatinya saja membayangkan gerakan sholat. Nah ini kalau kita bahasanya semampunya, maka yang paling tahu kemampuannya adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga menggampangkan, ternyata masih bisa berdiri kalau cuma ukuran Al-Fatihah. Jadi rukun-rukunnya saja. Misalnya dia terpaksa sholat duduk, tapi ternyata dia mampu berdiri walau sejenak. Maka selesaikan dulu Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, baru lanjutin dengan duduk. Bisa seperti itu. Artinya semaksimal mungkin, semampu dia dan kemampuannya hanya Allah dan dia yang pelaku yang tahu. Jadi tidak boleh juga menggampangkan. Iya. Sekarang lanjut lagi nih, satu lagi pertanyaan dari Ed Wasono Wahyu Putro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa hukumnya apabila sedang sholat berjamaah ketika imam sudah bertakbir masih ada makmum yang ngobrol atau bicara? Apakah itu termasuk yang lalai dalam sholatnya? Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Maulana dijawab. Mohon izin. Kata lalai, iya jelas lalai. Melalaikan salat, orang sudah mau salat, makanya disinilah pentingnya ada namanya apa? Iqamah. Jadi karena ada azan itu menandakan masuk waktu. Tapi ketika iqamah itu penanda bahwa salat akan segera didirikan. Jadi untuk memberitahukan semuanya bahwa tidak boleh lagi ada aktivitas yang lainnya, harus mempersiapkan untuk salat. Jadi yang ngobrol, diam. Lalu Imam Al-Ghazali menganjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas supaya untuk memperantarai antara kegiatan kita dengan kegiatan salat kita. Dan ada juga nih, inilah fungsinya imam, jangan langsung takbir. Lihat dulu jamaahnya, tenangkan jamaah dulu. Sama kalau kita guru, kalau mau mengajar, saya kalau mau mengajar, tidak mau mengajar dulu. Lihat dulu anak-anak, duduk, tenang, baik. Nah, sudah siap, barulah kita mulai. Sama juga sholat, sebaiknya imam mengkondisikan dulu jamaahnya untuk menenangkan jamaah dulu. Ya makanya, ya luruskan saf. Nah, itu yang ngobrol, diam dulu. Jadi seperti itu. Ya, ini Masya Allah. Sekarang kita sama-sama berdoa nih buat semua jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Demi keberkahan hidup kita banyak-banyak minta dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam, masih di bulan Rajab. Silakan ada doanya sedikit di bulan Rajab. Ustaz Syam. Guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya robbal alamin. Masya Allah berkah buat semuanya. Nah buat jamaah Islam itu indah, jangan lupa besok nonton lagi Islam itu indah ya, hari Rabu dengan tema malaikat kecil tak bersayap. Ini Masya Allah, ya aduh lah tuh langsung rasa hatinya nyus gitu ya. Ya pokoknya jangan lupa juga ya, ada program baru di Trans TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam, yaitu ada Pansos nih. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala